Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halo. Amma ba'. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat yang utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam ya. Karena Ustaz Afan sebelumnya pembelajaran kita pada hari ini ya, itu adalah rekaman ya. Rekaman dari hari Senin yang kemarin yang Ustaz berhalangan. Jadi rekaman ini adalah penggantinya atas ketidakhadiran Ustadz pada minggu kemarin ya, karena ada uzur ya, karena ada uzur atau halangan. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ustadz akan menampilkan materi tentang renang gaya dada bebas, punggung, dan gaya kupu-kupu ya, 4 gaya ya. Sebenarnya untuk membahas ini tidak cukup 30 menit ya. Namun di sini Ustadz rangkum lah ya. Ustadz rangkum materinya. Kalau untuk membahas satu gaya saja itu bisa sampai 1 jam ya, dari mencontohkannya, dari mempraktekkannya ya. Tidak cukup kalau untuk hanya setengah jam ini ya. Baiklah, di sini saya tampilkan 4 gaya renang ya. 4 gaya renang, mungkin nanti ini bisa menjadi soal ujian tengah semester ya. Kita lihat dulu gerakan renang gaya dada ya. Renang gaya dada, posisinya, nah ini dia. Renang gaya bebas. Ini renang gaya bebas ya. Ini gerakannya sebelum gerakan di air ya, Anda perhatikan. Nah, kakinya seperti ini. Badan harus streamline atau datar nih, badan harus rata. Tidak boleh nggak rata badannya. Badan, kepala harus rata ya. Tidak boleh bengkok ke bawah, bengkok ke atas. Dari ujung kaki sampai ujung tangan ini ya, harus rata, streamline. Jadi waktu berenang gaya bebas itu tatapan muka ini ke lantai, bukan ke depan. Kalau antum lihat selama ini kan banyak orang berenang, bisa dia berenang memang tidak tenggelam, tapi kepalanya ini tidak dimasukkan ke dalam air, salah. Kalau berenang gaya bebas, muka di dalam air, kecuali pada saat mengambil napas. Nah, baru boleh wajah itu ditolehkan, bukan diangkat ya, tapi dipalingkan. Ya, dipalingkan. Paling ke kanan, paling ke kiri ya. Nah, seperti ini, dipalingkan. Ini waktu saat mengambil napas. Boleh paling ke kanan, tapi kalau sudah paling ke kanan aja mengambil napasnya. Kalau ini misalkan mengambil napasnya dari sebelah kiri, memalingkan wajah ke sebelah kiri ya, sebelah kiri aja. Pada saat tangan kanan nggak usah mengambil napas. Nah, ini dia ya kan. Waktu tangan kanan ditarik, wajah tetap dalam air, karena tadi dari awal pertama dia mengambil napas dari sebelah kiri, ya sudah mengambil napasnya dari sebelah kiri aja. Nah, tangan kiri angkat, ambil napas lagi. Nah, seperti itu ya. Bukan diangkat kepala menghadap ke depan. Tidak, kita tidak waktu berenang gaya bebas, wajah tidak nampak wajah atau wajah kita ini
tidak mengarah ke depan, atau mata kita tidak melihat sasaran di depan kita ini ada apa. Di depan kita ada batu, di depan kita ini ada orang, ada apa, kita tidak lihat. Kita hanya bisa melihat ke samping dan melihat ke bawah dasar kolam, itu saja. Lalu bagaimana saat nanti kalau sudah mau nyampe dinding, kejedutlah kita? Nggak bakal kejedut. Tangan bakal duluan menyentuh, ya. Bakal tangan duluan menyentuh. Karena apa? Ketika berenang gaya bebas, salah satu tangan wajib ada di depan. Wajib. Nggak bisa nggak. Ya, peraturannya seperti itu. Harus kayak gitu dia. Kalau tidak seperti itu maka salah gayanya. Nah, lihat. Ya. Nah, ini tangan kanan depan, tarik ke tangan kiri, tangan kanan lagi, tarik tangan kiri. Kan salah satu tangan wajib ada di depan kan? Kita ulang lagi ya. Salah satu tangan wajib ada di depan. Lihat. Nah, tidak pernah kepala yang menyentuh dinding kalau berenang gaya bebas. Karena salah satu tangan wajib ada di depan, kanan ataupun kiri. Kita lihat lagi ya cara mengambil napasnya ya. Lihat cara mengambil napasnya. Nah, palingkan, lihat ke dasar kolam. Palingkan, lihat ke dasar kolam. Nah, ini gerakan kakinya. Waktu menggerakkan kaki, mungkin antum ada yang belum paham di sini ya. Ini otot yang digerakkan adalah otot pantat ini ya, panggul, afwan ya. Panggul atau maaf cakap pantat kita atau paha atas kita ini, sekitar ini. Otot ini yang menggerakkan seluruh kaki, bukan otot betis. Bukan otot betis ya. Tapi otot nih, pantat atau otot paha. Panggul, paha bagian atas. Jadi yang pegel itu bukan ini, tapi otot sini. Tapi tidak pegal juga. Kalau otot ini yang menggerakkan tidak pegal. Tapi kalau otot betis antum yang menggerakkan ini, gerakan kaki, wah, pegal tuh. Pegal nanti betisnya, bisa naik betis. Nah, ini lemas dia nih. Dari lutut ke bawah sampai ujung kaki lemas, ya. Nah, itu dia sekilas renang gaya bebas. Nah, ini gerakannya waktu di air ya. Waktu di air begini gerakannya. Nah, nih renang gaya bebas. Nah, antum lihat kan waktu ngambil napas. Nah, dipalingkan. Tidak bisa, kita tidak tahu depan kita ini ada apa. Nah, jadi bagaimana Ustaz? Nanti belok-belok berenangnya. Nah, biar enggak belok-belok, tangan antum itu setirnya, tangan kiri ya atau tangan kanan yang ada di depan itu sebagai setir, jangan bengkok-bengkok. Lurus saja. Itu insya Allah lurus saja nanti berenangnya. Tapi kalau antum bengkok-bengkok ke kanan, ke kiri tangannya, setirnya, nah belok dia jadinya. Antum lihat kan? Enggak melihat ke depan dia kan, kepalanya enggak geleng-geleng ke kanan, geleng ke kiri. Kalau antum lihat berenang gaya-gaya kampung, ya, dia lihat geleng ke kanan, geleng ke kiri, sampai pegel lehernya kayak gitu. Kepalanya enggak dimasukkan ke dalam air. Salah kalau gitu. Ya. Ini yang benar, berenang gaya bebas. Dan waktu saat mengambil napas enggak perlu diangkat kepala keseluruhan, hanya sekedar mulut dan hidung aja. Nah, nih, hanya mulut dan hidung aja dinampakkan. Seperempat kepala masih dalam air, atau kuping kita ini masih menyentuh air. Ketika menoleh ke kanan, kuping kiri masih menyentuh air. Nah, kenapa nggak diangkat aja Ustaz? Kalau diangkat itu menambah hambatan, memperlambat renang, memperlambat kita untuk maju, nggak cepat dia.
Makanya seminim mungkin kepala kita ini harus di dalam air. Ya, streamline, rata. Kalau badan kita rata, seminim semaksimal mungkin rata, maka dorongan atau melawan air akan semakin berkurang. Maka kita semakin cepat berenang. Coba badan kita ini diangkat, ya, atau bahkan seperti hampir berdiri. Nah, itu berat jadi badan kita, lama sampai, ya. Ketika kepala diangkat, nah itu sangat mengurangi kecepatan. Makanya seminim mungkin hanya diangkatnya, seminim mungkin hanya hidung dan mulut untuk mengambil udara. Nah, antum lihat kan, nggak ngelihat ke depan dia kan, tapi melihat ke samping. Nah, melihat ke samping atas. Nih gerakan yang benar. Kepala di dalam air, itu gaya bebas yang benar. Boleh diangkat, itu pun hanya dipalingkan saja untuk mengambil oksigen. Nah, itu baru benar ya, gaya bebas. Selanjutnya gaya punggung, ya. Selanjutnya gaya punggung. Ini posisi gaya punggung ketika di daratannya, kita lihat ya, ketika bukan di dalam air. Kebalikannya gaya bebas, wajah menghadap ke atas. Nah, ini dia kebalikannya. Kaki bergoyang terus, sama, bergoyang. Yang menggerakkan itu panggul dan otot pantat kita ya, atau otot paha kita, bukan otot betis ya, biar nggak pegal. Menggerakkannya nggak perlu sampai tinggi-tinggi kali ya, ya sekitar 20 sampai 25 derajat aja. Nah, 20 sampai 25 derajat gerakannya. Tendang air ke atas ke bawah, ditendang air ke atas, tendang ke bawah. Kaki mana aja nendang, dua-dua. Kaki kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, tendang air ke atas, tendang ke bawah dengan kekuatan yang sama. Ya. Semakin cepat gerakan kakinya semakin bagus, semakin cepat sampai. Dan kaki rileks ya, nggak boleh tegang. Bagaimana gerakan gaya punggung? Nah, kita lihat ini ya. Gaya punggung ini gaya paling mudah dalam bernapas, karena wajah di dalam air terus. Nah, lihat nih gaya punggung. Wajah nggak masuk dalam air nih, wajahnya melihat ke atas. Nah, kaki bergerak secara terus menerus, tidak boleh berhenti. Kalau sudah profesional baru boleh berhenti. Kita ulang lagi ya, gaya punggungnya. Nah, kita ulang lagi gaya punggung. Relax. Intinya berenang badan harus rileks, serileks seperti kita berjalan kaki. Atau berjalan kaki nggak tegang kan, rileks kan? Ya seperti itu, rileks. Nggak boleh tegang, kalau tegang tenggelam dan lelah badan ini. Harus rileks. Nah, ini dia rileks ya. Wajah jangan melihat kaki, nanti jadi bengkok badannya. Lihat aja atas, lihat ke atas. Ya, lihat ke atas. Jangan melihat kaki atau melihat ke depan. Lihat ke atas ya. Melihat ke depan ya sekali-sekali boleh lah, untuk mengontrol kaki ya. Selanjutnya adalah gaya dada ya. Nih gaya dada. Gaya dada ganti-gantian dia. Tangan, kaki. Tangan, kaki. Kakinya seperti gaya kodok berenang atau katak berenang.
Ini kayak tangannya. Nah, kita lihat lagi ya gaya dada ya. Nah, gerakan kakinya 3 prinsipnya. Tarik, buka, tutup. Tarik, dibuka, tutup. Nah, itu aja dia gerakan kakinya. Nah, seperti apa gerakan gaya dada? Nah, kita lihat ya gerakan gaya dada ya. Nah, ini adalah gerakan renang gaya dada. Buka. Nah, ganti-gantian dia, setelah tangan, kaki. Setelah tangan, kaki. Setelah tangan buka, kaki buka. Ganti-gantian dia. Tangan, kaki. Nah, itu gaya dada ya. Selanjutnya gaya punggung. Afwan, gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu ini sulit nih. Sangat sulit gaya kupu-kupu. Renang yang paling sulit gerakannya adalah renang gaya kupu-kupu karena membutuhkan power otot lengan yang sangat kuat ya. Kemudian ototnya sangat kuat, otot tangan diperlukan sangat kuat, tapi badan juga harus lentur seperti badan ikan ya. Nah, harus bisa seperti ini badannya waktu berenang gaya punggung. Ini kaki ini powernya tidak terlalu diperlukan, dia hanya mengikut saja. Ini hanya seperti ibarat ekor ya, ibaratnya ekor ikan. Nah, ketika mengambil napas, nah ini posisi mengambil napas. Cara mengambil napasnya itu dengan cara menekan air ke bawah. Tekan air ke bawah. Tekan air ke bawah, ambil napas. Tekan air ke bawah, ambil napas. Nih, ketika air ditekan, otomatis kepala terangkat. Ketika kepala terangkat seperti ini, nah ambil napas. Ya. Contohnya saja antum menekan meja gitu kan, menekan meja, antum tekan meja, pasti antum terangkat badan antum. Nah, ini seperti itu juga. Ketika air ditekan, maka terangkatlah badan atau kepala kita. Tapi butuh kekuatan yang sangat besar di sini. Nah, makanya ini renang yang gaya paling melelahkan. Melelahkan adalah gaya dolphin atau gaya kupu-kupu seperti ini. Sangat lelah. Karena tadi membutuhkan kekuatan tangan yang sangat luar biasa, kekuatan otot tangan. Nah, tapi selain itu badan juga harus seperti ini, bisa seperti ini. Kalau nggak bisa seperti ini badannya, nggak bisa karena gaya kupu-kupu. Nah, tekan air, terangkat kepala. Ini hanya seperti ibarat ekor aja nih ya. Dan intinya badan harus streamline atau datar pada saat berenang. Kecuali pada saat mengambil napas. Pada saat mengambil napas ya harus bengkok ya, karena terangkat leher sama kepala kita. Nah, berenang gaya punggungnya seperti ini, kita lihat ya. Dia lagi iklan pula abang ini ya. Apaan ya? Ini berenang gaya punggung atau gaya dolphin. Gaya kupu-kupu, gaya lumba-lumba sama itu. Nah, kita ulang lagi ya.
Ini terlihatnya gampang tapi susah ini melakukannya. Kita ulang lagi biar paham antum. Lihat pinggangnya itu lentur seperti ikan ya. Cup, cup, cup. Nah, kalau tidak bisa pinggangnya lentur seperti yang tadi contoh waktu di darat, tidak bisa, harus lentur pinggangnya. Dan tangannya harus kuat. Kalau enggak terangkat kepalanya, enggak bisa ngambil napas kita kalau tangannya enggak kuat. Ya. Nah, mungkin sampai di sini saja materi kita ya, materi tentang renang. Mudah-mudahan ilmu yang Ustaz sampaikan bermanfaat meskipun tidak ada kekurangannya ya. Sampai di sini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan jawab di Ustaz. Nanti insyaallah akan Ustaz balas. Ustaz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.